Bu Arini, saya perhatikan akhir-akhir ini kok Ibu seperti ada yang sedang dipikirkan ya? Bu, jadi gini, saya kan heran. Pas ini ada beberapa anak dalam kegiatan melipat sesuai pola. Sepertinya itu sesuai dengan harapan saya gitu loh, Bu. Saya butuh masukan, butuh ide dari Ibu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini nanti? Begini, saya hanya menginginkan murid saya itu dapat menirukan kegiatan melipat dengan baik. Itu saja sih, Bu. Terus apakah masih ada lagi, Bu Arini? Saya hanya ingin tahu sih, Bu. Ada beberapa murid itu yang lamban gitu, kaitan dengan kegiatan praktek itu. Padahal ya sudah saya jelaskan, tapi ya tetap pelan dan step. Tapi jadinya malah kondisi kelas itu tidak terkontrol. Kalau saya itu membimbing anak-anak yang belum paham satu persatu, soalnya ya yang sudah bisa malah kayak rame sendiri gitu loh. Oke, coba sekarang Bu Arini ceritakan berkaitan dengan bagaimana Ibu melakukan praktek melipat itu tadi di dalam kelas. Jadi ketika saya menerapkan step by step langkah-langkah melipat bentuk binatang kupu-kupu, semua anak itu mengikuti. Setelah melakukan 4-5 langkah, kemudian saya kan berkeliling melihat hasil lipatan anak-anak. Anak yang perlu dibantu dalam melipat, saya berusaha membimbingnya. Tidak terkondisi, karena yaitu tadi saya malah fokus ke anak tadi, terus anak yang sudah bisa malah berkeliaran di dalam kelas ya rame sendiri gitu loh. Kalau boleh saya simpulkan, berarti Ibu ini merasa kondisi kelas jadi tidak terkendali karena Ibu tadi mengulangi dan membimbing anak yang tidak bisa ya, Bu? Sebenarnya mereka anak-anak yang saya sangat baik sih, Bu, dan terampil sekali dalam melipat. Hanya saja ya ketika saya sibuk dengan anak yang belum bisa, malah aku rame sendiri di kelas. Mengapa Ibu tidak menggunakan anak-anak yang sudah bisa melipat sendiri itu tadi untuk membantu teman lainnya yang belum bisa? Iya, Bu. Mungkin itu bisa dilakukan. Nah, dari hal yang telah kita diskusikan tadi, hal mana yang akan dilakukan oleh Ibu sebagai prioritas untuk mengatasi di kelas? Saya akan diskusi dengan anak-anak, terus kemudian mungkin saya akan membagikan anak-anak, membagi anak yang sudah terampil dalam kegiatan melipat dengan anak yang masih memerlukan bimbingan. Jadi ya dibuat berkelompok, terus kemudian yang bisa mengajari yang belum bisa. Oh, begitu. Terus bagaimana Ibu akan mengawali anak-anak untuk membimbing teman-temannya tersebut? Mungkin sebelumnya saya kumpulkan anak-anak yang sudah terampil itu tadi. Bukan kegiatan melipat sesuai bentuk pola, terus memberikan arahan kepada anak-anak tersebut. Kan dalam melipat jadinya ya yang bisa tetap terkondisi dengan baik.
Oke Bu, semoga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Bu Arini. Iya Bu, terima kasih sudah membantu saya menemukan ide. Ya, benar sekali. Tutor sebaya ya Bu ya. Iya, itu Bu. Nah, sama-sama juga Bu Arini, semoga lancar ke depannya dan tetap semangat. Amin. Dan ya semoga benar-benar anak-anak bisa terkondisi dengan Iya Bu, tetap semangat. Oke. Oke, lanjut Bu Arini. Sekarang saya sebagai Oke. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Arini. Kemarin kan Ibu bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Kira-kira apa ya Bu? Iya nih Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Bu Arini. Kira-kira Bu Arini ada waktu apa enggak ya buat saya ngobrol sebentar saja dengan Ibu? Oh iya Bu, ini mumpung anak-anak sudah pulang, jadi ya kita bisa lah ngobrol bersama. Kira-kira kalau Ibu bagaimana? Saya sendiri kerjaannya juga alhamdulillah sudah selesai Bu. Terima kasih loh Bu untuk waktunya. Sama-sama Bu, nyantai saja. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Begini loh Bu Arini, kemarin itu saya itu disupervisi oleh kepala sekolah ketika saya mengajar. Sepertinya kok ada yang salah dengan proses belajar dalam proses mengajar itu ya Bu? Oh begitu. Nah, kira-kira apa yang Bu Anita harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, yang saya inginkan itu ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah kemarin itu ada solusinya, Bu. Jadi, saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan gitu. Emangnya permasalahannya itu bagaimana Bu? Kok bisa buat Ibu merasa gelisah terus tidak nyaman seperti ini? Begini loh, Bu. Kemarin waktu saya disupervisi kepala sekolah, beliau kan memberi masukan kepada saya bahwa saya itu harus memberikan kegiatan untuk melatih motorik kasar anak. Padahal saya sudah melakukannya loh Bu, saya sisihkan kegiatan melempar bola pada hari itu. Terus bagaimana respon kepala sekolah Ibu? Nah, itu tadi Bu yang jadi masalah. Beliau itu menganggap kalau kegiatan melempar bola itu dirasa kurang tepat untuk melatih kegiatan motorik kasar anak. Begitu. Kalau saya tahu mengapa kok Ibu tidak memberikan kegiatan yang lain? Ya, karena menurut saya kegiatan melempar bola itu kan sudah termasuk kegiatan untuk melatih motorik kasar, Bu. Selain itu, saya juga memberikan kegiatan ini melihat indikator juga yang sesuai dengan tahap perkembangan motorik anak. Apakah Ibu sudah jelaskan alasan Ibu ini kepada kepala sekolah? Sudah Bu, sudah saya jelaskan kalau saya itu memilih kegiatan itu juga melihat indikator. Tapi sepertinya beliau tetap kekeh dengan pendapatnya Bu. Saya sendiri juga jadi bingung. Beliau terus ekspresinya langsung berubah loh Bu. Saya jadi merasa tidak enak. Menurut Ibu, apakah ada yang salah ya Bu ya dengan kegiatan yang saya terapkan tadi? Oke, menurut saya sebenarnya Ibu tidak salah. Ibu sudah memberikan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan fisik menurut beliau kegiatan melempar bola itu masih kurang Bu dalam memberikan stimulus motor anak. Mungkin juga ya Bu. Terus kira-kira apa
solusi yang Ibu pikirkan dari masalah ini? Ya, kalau solusi dari saya sendiri, saya mau menghadap ke kepala sekolah, Bu, dengan menunjukkan indikator aspek perkembangan fisik motorik anak. Apakah Ibu punya gambaran solusi lain mungkin sekiranya nanti alasan Ibu tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya, Bu? Apakah saya harus minta maaf kepada beliau dan menuruti apa yang beliau mau atau minta? Ya, itu maksud saya. Ibu harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima oleh kepala sekolah, jadi ya Ibu bisa berikan jawaban yang lain. Iya, Bu, tapi saya akan tetap pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu nanti tidak berhasil dan tidak menyelesaikan permasalahan saya, maka saya akan pakai cara kedua. Begitu saja ya, Bu. Tepat sekali ya, sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan, Bu, sehingga Ibu bisa kembali nyaman dalam bekerja. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin sebenarnya masalah ini tuh terlalu berlarut-larut, apalagi membebani pikiran saya juga, Bu. Sekarang kita tentukan kapan nih kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini. Saya rencananya mau menunggu nanti saja deh, Bu. Waktu rapat evaluasi supervisi diadakan, nanti rencananya saya mau sampaikan kepada kepala sekolah. Menurut saya sebaiknya Ibu tidak usah menunggu rapat evaluasi, karena ya supaya ketidaknyamanan yang Ibu rasakan itu tidak berlarut-larut. Iya sih, Bu. Berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya, tidak usah menunggu rapat. Saya akan menghadap ke kepala sekolah dan menjelaskan alasan saya menggunakan kegiatan melempar bola. Karena memang kegiatan itu saya sesuaikan dengan indikator perkembangan fisik motorik yang sudah saya susun dalam rencana pembelajaran mingguan. Dan nanti jika beliau tidak menerima alasan saya, berarti saya harus minta maaf kepada beliau dan memperbaiki kesalahan saya. Begitu ya, Bu? Ya, betul sekali, Bu. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita itu tepat, belum tentu baik juga menurut orang lain. Ibu bijaksana sekali. Jadi, kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Kapan ya menurut Ibu enaknya kapan ya saya menghadap ke beliau? Secepatnya, Bu, supaya Ibu juga segera merasa tenang dan masalah ini segera terselesaikan. Iya sih, Bu, mungkin sebaiknya memang harus demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih loh, Bu, atas sarannya. Ya, sama-sama, Bu. Semoga masalah Ibu segera terselesaikan dan Ibu kembali nyaman dalam bekerja. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi ya. Ya, sama-sama. Silahkan, Bu Anita. Baik, terima kasih.